Sebenarnya ini ngeri sih, sumpah. Tapi kami harus sampein, karena kalau semua orang cuma diem dan pura-pura ini cuma drama politik saja, kita bisa kecolongan sejarah gede yang lagi jalan di depan mata kita. Bagaimana enggak gitu? Coba bayangin deh, negara mana yang berani secara terang-terangan bilang mau habisin pemimpin negara lain. Ini sudah bukan perang biasa, itu udah kode eliminasi rezim. Dan Iran tentu nggak bakal diem kalau itu beneran terjadi. Bahkan negara-negara yang pro-Iran seperti Cina, Rusia, bahkan Korea Utara akan turun tangan jika pemimpin tertinggi Iran beneran gugur dalam konflik panas ini. Di sisi lain, Israel yang mendapatkan dukungan penuh dari Amerika terus mendesak Iran untuk menyerah. Tapi Iran gak selemah itu bro. Dia dengan pendiriannya akan terus memberikan perlawanan dan menolak tunduk terhadap lawan. Bahkan baru-baru ini, Iran siap melancarkan serangan susulan yang lebih kejam setelah Israel menyerang salah satu stasiun televisi nasional milik Iran. Meski banyak yang bilang Iran kalah telak jika dibandingkan dengan serangan Israel, tapi Mimin boleh bilang kalau Iran ini sebenarnya belum sepenuhnya serius dalam melakukan serangan ke wilayah Israel. Dan Iran menyerang Israel bukan iseng atau pengalihan doang. Ini tuh beneran balas dendam versi negara. Alasannya jelas, karena sebelumnya Israel lebih duluan menyerang tokoh-tokoh penting Iran, kayak ilmuwan nuklir mereka, kilang minyak sampai IRGC. Nah, Iran kesel dong, kayak lo nyerang duluan, sekarang rasain serangan balikku. Tapi ini bukan soal dendam aja bro, Iran juga ingin nunjukin ke dunia, apalagi warga negaranya sendiri. Gue bukan negara ecek-ecek yang bisa digertak terus diem. Soalnya, kalau mereka nggak ngelawan, bisa-bisa dicap lemah dan dicengin sama negara-negara tetangga. Kayak cowok yang abis diselingkuhin tapi pura-pura kuat. Tapi Iran beneran ngamuknya pakai rudal. Meski ada yang bilang ini tuh buat ngalihin perhatian dari perang Israel versus Gaza. Kayak, nih ya, biar orang-orang gak ngomongin Gaza mulu, kita bikin ramean baru. Tapi kenyataannya, efeknya tuh ngena banget. Ada korban jiwa, rudal merusak gedung-gedung pencakar langit baik di Iran maupun Israel. Kilang minyak kedua negara terbakar, negara-negara lain ikut tegang, dan diplomasi dunia ikut mumet. لا يا ولد جمر جمر لا اله الا الله لا اله الا الله مكلبين يا ريت يا ريت Oh, pone filo. Tira. Ini filo. Wow, bebatesiku. Jadi ya, ini bukan drama sinetron yang cuma biar trending doang. Ini kayak drakor action trailer yang banyak plot twistnya dan penuh strategi. Intinya, Iran tuh ngerasa harus bales karena gengsi negara. Di sisi lain, Israel juga lagi manuver buat menghadapi program nuklir Iran. Dan semua ini makin nunjukin kalau mereka udah capek perang di balik layar. Sekarang jadi perang terang-terangan. Bahkan nih, sampai narasi ini dibuat, kedua negara itu masih saling bersih tegang. Mereka saling merencanakan strategi untuk saling membalas serangan satu sama lain. Terbaru, setelah Israel menyerang salah satu stasiun televisi milik Iran, membuat ketegangan ini makin menjadi-jadi. Bahkan menurut sejumlah laporan, Iran akan melakukan serangan yang lebih dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Iran udah gertak nuklir sebagai senjata cadangan. Salah satu jenderal Iran pernah bilang, kalau Israel main nuklir duluan, Pakistan siap bantu serang nuklir balik. Ini bukan gertakan receh, sekali satu negara nyalain mode nuklir, yang lain bisa ikut.
Kayak dominos, jatuh satu, semua ikut jatuh. Tapi sekali lagi, Iran tak segegabah itu ya bro. Iran tuh negara yang udah dikepung sanksi internasional bertahun-tahun. Kalau asal nyerang bisa-bisa Amerika ikut campur langsung. Negara-negara tetangga yang tadinya netral malah ikut ngeblok dia. Selain itu ekonomi Iran jadi makin hancur. Makanya Iran harus pinter-pinter milih timing dan taktik. Bukan karena takut ya, tapi ini soal main catur geopolitik, bukan bakar-bakaran petasan. Dan rudal-rudal yang Iran luncurin ke wilayah Israel beberapa waktu lalu tuh emang bukan yang paling mematikan. Dan tujuannya bukan buat hancurin Israel seketika, melainkan mengirim pesan, gue bisa nyentuh lo, jangan keterlaluan. Tapi balasannya apa? Israel masih aja keras kepala dan Iran tentu saja tak akan tinggal diam. Mereka sudah mempersiapkan strategi-strategi yang bisa saja menghancurkan Israel dalam sekejap. Trump, Iran gak akan menang lawan Israel. Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran tidak memenangkan perang dengan Israel. Ia kemudian menekankan Iran bersama harus segera kembali berunding sebelum terlambat. Perang Israel dan Iran memanas dengan Kementerian Kesehatan Iran melaporkan 224 orang tewas dan lebih dari 1.200 orang terluka. Sedangkan Israel melaporkan 24 orang tewas dan 592 orang terluka akibat serangan Iran. Mereka harus membuat kesepakatan dan itu menyakitkan bagi kedua belah pihak. Menurut saya, Iran tidak memenangkan perang ini dan mereka harus berbicara segera sebelum terlambat, kata Trump saat hendak menghadiri KTT G7 di Kanada seperti diberitakan oleh AFP. Negosiasi nuklir antara Teheran dan Washington yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu telah dibatalkan. Hal itu disampaikan ketika konflik berujung perang meningkat dengan cepat, meski ada seruan dari para pemimpin dunia untuk menghentikan serangan. Cina mendesak Iran dan Israel untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan dan mencegah kawasan itu jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan dia yakin ada konsensus untuk deeskalasi di antara para pemimpin kelompok 7 yang bertemu di Kanada. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan Israel bertujuan menggagalkan ancaman eksistensial yang ditimbulkan program nuklir dan rudal Iran. Kampanye pengeboman yang dahsyat dimulai saat Teheran dan AS terlibat dalam perundingan nuklir yang telah dibatalkan dan setelah peringatan dari pengawas nuklir PBB atas aktivitas atom Iran. Dan Iran dengan berpegang teguh tak akan tunduk kepada siapapun termasuk Amerika. Sehingga kemungkinan ketegangan Iran dan Israel akan berlanjut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya serangan yang dimulai oleh Israel dan dibalas oleh Iran telah menunjukkan bahwa Israel lah yang memulai duluan. Dan faktanya, Iran tidak pernah memulai satu perang pun dalam 200 tahun. Amerika telah memulai 40 perang, Israel telah memulai 7 perang. Melihat hal itu, bukankah mereka, negara-negara yang suka perang tak boleh memiliki nuklir, bukan Iran? Aneh-aneh aja negara barat dan sekutunya Israel, Amerika. Sementara di sisi lain, Cina dan Rusia tegas berdiri di belakang Iran, menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Dunia kini benar-benar terbelah, blok barat mendukung Israel, blok timur mendukung Iran. Dan ketika semua kekuatan besar mulai turun ke meja konflik ini, yang terlihat jelas adalah satu hal. Ini bukan lagi sekedar balas dendam. Ini adalah panggung dari perang besar yang mungkin akan menentukan nasib masa depan geopolitik dunia.